Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan qiyam Ramadan yang semoga kita semuanya dirahmati, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang patut untuk kita ucapkan utamanya pada malam hari ini melainkan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan ibadah qiyam Ramadan seperti ini. Ini merupakan rezeki, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengijabah doa kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahun lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mugi-mugi tahun depan kula saged melaksanakan kembali sholat qiyam Ramadan, bisa melaksanakan kembali ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah sampai di malam malam kedua atau ketiga nih, Ramadan terawih ketiga nih ya. Terawih ketiga ya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada para sahabatnya terkait bulan Ramadan ini. Hadis yang masyhur yang kita semuanya insyaallah sudah sering mendengarkan, okay? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, atau di hadis yang lain, man qama Ramadhana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan seperti ini, iman adalah ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, kita ini bisa hadir di sini semata-mata bukan karena kita ini adalah orang yang paling baik, orang yang layak dipuji, orang yang memang kita ini ahli ibadah, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa menutupi aib-aib kita. Ya. Kalau kita tidak ditutupi aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi
ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita itu rasanya sungkan. Ya. Kalau misalkan tidak ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kemarin habis ngerasani jajar jamaah kita ya, jajar sebelah jamaah sholat tarawih ini. Wah. Kalau misalkan Allah buka, wah, Allah tampakkan gitu ya. Oh ini mari ngerasani, wong iki yo ketok iki lho, iki nih, aromane. Nah, tapi enggak, Allah tutupi aib-aib kita. Semoga dengan hal itu kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lain dan tidak bukan hadir di sini kita melaksanakan siam Ramadan, kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan ini tidak lain dan bukan yaitu karena iman dan kita mengharapkan pahala rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengupayakan betul agar puasa kita ini menjadi puasa atau ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi ibadah yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, jangan sampai kalah kita dengan ikan sirih. Kalau ikan sirih sebelum Ramadan datang itu sudah iklan ya. Sebelumnya sudah syuting dulu. 6 bulan sebelumnya sudah syuting. Nah kalau kita jangan sampai mau kalah. Ya, kita sudah mempersiapkan hadirnya Ramadan dan sekarang Ramadan ini jangan sampai kita kalah dengan apa? Kalah dengan hawa nafsu. Ya, kalah dengan setan gepeng. Ya, jangan sampai kita ini kalah banyak-banyak bermain game menawi ada anaknya, bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah main game aja, main Mobile Legend, itu mana boleh? Loh, Mobile Legend mana? Sampai piro ya? Sampai jus piro ya? Belum. Nah, ini alamat ini. Nah, maka di bulan Ramadan ini adalah bulannya kita untuk berubah. Ya. Di bulan Ramadan ini waktunya kita untuk berubah. Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu lewat firman-Nya dan ini menjadi salah satu awal perubahan yang ada di dunia ini, muka bumi ini. Ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Bahwa di bulan Ramadan ini telah turun Al-Qur'an. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, mendapatkan mukjizat Al-Qur'an, Iqra, maka disitulah awal mula perubahan dunia terjadi. Karena Quran ini bukan hanya sekedar hudal lil iman, ya, untuk petunjuk bagi orang-orang beriman saja bukan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Petunjuk bagi manusia, menjadi penjelas yang menjadikan pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka ketika kita ingin merubah nasib kita, merubah nasib kita yang tidak kita inginkan sekarang ini, misalkan sekarang ini kita merasa nelongso, nah maka awali perubahan kita dengan Al-Quran. Utamanya kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, ya, kita memperbanyak untuk membaca Al-Quran, kita memperbanyak untuk mengkaji ayat-ayat Allah.
Jangan salah belum pada aku. Iku mana sih diwaca? Al-Baqarah 183 lagi, 185 lagi. Boten-boten, tapi ini menjadi pengingat bagi kita. Sebagaimana kalau kita mau keluar rumah, mau pergi, selalu diingatkan hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati bu, hati-hati nak. Nah ini sama, ini menjadi pengingat bagi kita. Awal perubahan hidup kita ini melalui Al-Quran, dengan memperbanyak kita membaca Al-Quran, dengan memperbanyak menghadiri majelis-majelis yang di sana mempelajari Al-Quran. Jangan sampai baca Al-Quran itu ceket perang lembar didelok perang jus mana ya, diintip diintip perang jus mana ya, oh jus 10 lembar mana itu aja ceket sak halaman, baru 1 halaman sudah dihitung ya. Nah, tapi kita nikmati betul dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah tidak banyak yang kami sampaikan. Mari sama-sama kita merubah hidup kita ini melalui Al-Quran. Ya. Kalau insya Allah kita senantiasa menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya mengkaji Al-Quran, majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran, insya Allah di sanalah perubahan hidup kita akan dimulai. Di sanalah insya Allah hidup-hidup kita ini akan menjadi kehidupan yang barokah, lebih berpetunjuk, dan petunjuk itu langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.